Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di kelas matematika pada hari Selasa, tepatnya 25 Agustus 2020. Hari ini kita masih melanjutkan tema materi tentang merasionalkan bentuk akar, part 3 ya, bagian ketiga. Jadi walaupun materinya cuma satu lembar, kalau di buku PSM kalian halaman 7, tapi ternyata membutuhkan 3 kali pertemuan untuk memahami materi ini, yaitu tentang merasionalkan bentuk akar. Karena sebagaimana kalian lihat di buku kalian itu ada 3 bentuk ya yang dituliskan di situ. Ada bentuk yang pertama, bentuk A, dan B, bentuk yang kedua, dan hari ini kita akan membahas bentuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu bentuk C. Oke, ini lupa diganti abjadnya, ini harusnya C ya. C yaitu bentuk A dibagi B akar C ditambah akar D. Apa bedanya dengan yang kemarin? Kalau yang kemarin penyebutnya itu akarnya hanya satu ya. Akarnya hanya satu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Hari ini bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga itu akarnya ada dua. Jadi bagaimana apabila bagian bawahnya atau penyebutnya itu memiliki dua akar, kiri dan kanan? Apakah berbeda cara mengerjakannya? Nah, kalian dapat merasionalkan bentuk di atas menggunakan cara berikut. Jadi kurang lebih kalau konsepnya atau caranya itu hampir sama dengan bentuk yang pertama maupun yang kedua. Jadi intinya adalah dikali ya. Soalnya itu dikali dengan penyebutnya. Jadi kalau misalnya soalnya A dibagi B akar C ditambah akar D, maka cara menjawabnya adalah soalnya ditulis ulang. Saya buat kotaknya dulu. Jadi soalnya ditulis ulang, kemudian dikalikan ya, operasi perkalian dikalikan dengan penyebutnya, jangan lupa tandanya diganti. Ketika di sini tanda plus, berarti di sininya tandanya dirubah jadi tanda kurang. Ini hati-hati, Ustazah melihat pertemuan sebelumnya kalian sering selip di sini ya, jadi tidak mengganti tanda. Kalau di sini positif, di sini tetap ditulis positif. Makanya hati-hati mengerjakannya dengan teliti, jangan sampai tandanya itu salah, gitu ya. Baik, langsung saja ke contoh kita. Tetap fokus, konsentrasi. Seperti yang di buku kalian ya, cek ya, lihat bahwa ini adalah materi terakhir pembahasan bab 1 ya, bab pertama. Jadi nanti kita ketemu hari Kamis, kita akan latihan ulangan, dan hari Sabtu kita akan pengambilan nilai ulangan harian yang membahas tentang bab 1. Jadi tetap fokus untuk menyimak pembahasan, jangan sampai kalian tertinggal materi terlalu banyak sehingga merasa kesulitan ketika mengerjakan ulangan yang akan kita laksanakan hari Sabtu nanti. Dicatat tanggalnya ya, hari Sabtu. Oke, langsung ke contoh ya. Bagaimana cara mengerjakannya ketika penyebutnya itu bentuk akarnya ada dua. Nah, di sini contoh yang pertama adalah 1 dibagi akar 7 plus akar 2. Kelihatan ya, nggak perlu digedein lagi kan? Oke, saya gedein aja. Seperti biasa, tulis dulu soalnya, kemudian dikasih tanda kali, terus ini ya penyebutnya ditulis ulang dengan berubah tanda, positif jadi negatif, kemudian dikalikan atas dikali bawah, 1 dalam kurung akar 7 min akar 2. Kalian juga kemarin sering diselip di sini, hati-hati ya. Mengalikannya, 1 atas dikali atas, bawah dikali bawah, 1 dikali dalam kurung akar 7 min akar 2. Kemudian bawah dikali bawah seperti yang saya sampaikan, ketika akar bertemu dengan akar,
ketika akar bertemu dengan akar ini ya, depan dikali depan, kemudian belakang dikali belakang. Akar bertemu akar itu akarnya lepas, jadi akar 7 dikali akar 7 sama dengan 7, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jangan lupa tandanya. Kemarin juga kalian masih salah nih. Kan plus ketemu min ya, positif dikali negatif hasilnya pasti negatif. Jadi di sini tuh hasilnya pasti negatif. Nah, kemarin kalian selip menjadi positif, tetap positif. Itu salah ya. Jangan sampai salah. Itu akan mengurangi nilai kalian. Jadi akar 7 plus akar 2 dikali akar 7 min akar 2 jawabannya adalah 7 dikurangi 2. Lanjut ya. Oke, nah ya udah 1 dikali akar 7 per akar 2 ya udah satunya dianggap hilang. Jadi akar 7 min akar 2 per 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Selanjutnya, nah sebenarnya ini udah sebenarnya ini udah termasuk jawaban. Ketika kalian menjawabnya sampai sini itu sudah betul. Tapi alangkah lebih baiknya apabila kalian menjawabnya sampai sini gitu. Kemarin tuh kebanyakan dari kalian tuh berhenti di tahap yang tahap yang belum diuraikan banget gitu. Kenapa Ustazah minta untuk diuraikan banget? Karena ketika nanti kalian bertemu soal pilihan ganda, belum tentu jawaban pilihan gandanya tuh ada yang ini gitu loh. Jadi ketika di sini nggak ada, ternyata pilihan gandanya dalam bentuk yang seperti ini. Nah, kalian tetap bisa menjawabnya karena kalian sudah bisa menguraikan jawaban tersebut gitu. Jadi itu tadi ya, Ustazah minta untuk diuraikan sampai dengan akhir. Jadi, akar 7 dikurangi akar 2 dibagi 5 itu bisa dibuat seperti ini. Ya, di sini kan tadi ada angka 1 ya. Ya kan? Nih 1 ini tadi. Kalau mau ditulis lagi juga nggak apa-apa. Jadi 1 per 5 ya kan? 1 per 5 terus akar 7 dikurangi akar 2-nya pindah ke sini. Nah, ini juga kalian suka selip nih. Di sini negatif, di sini tiba-tiba berubah jadi positif. Hati-hati ya. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua. Tetap konsentrasi. Contoh yang kedua adalah masih dalam bentuk yang sama. Penyebutnya ada 2 akar. 12 dibagi akar 11 dikurangi akar 5. Nah, kalian jangan ngurangin 11 dikurangi 5 sama dengan, ya maksudnya jangan langsung dikurangin gitu aja ya, tapi melalui tahap-tahapan dulu. Yang pertama tulis soalnya dulu, kemudian dikasih tanda kali, terus dikalikan dengan penyebutnya akar 11 min akar 5, tapi tandanya dirubah akar 11 per akar 5. Ya udah dikaliin atas kali atas, jadinya begini ya, kasih tanda kurung. 12 kali akar 11 plus akar 5. Kemudian bawahnya tinggal dikurangin. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Nah, kita lihat di sini. Bentar. Ada 12 ya, ada 12 dan ada 6. Nah, ini bisa dicoretkan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Oke, ini sama dengan 2. Gitu ya. Jadi kalau bisa dibagi atas dan bawahnya ya, yang di luar kurung ini dengan yang di bawah itu dibagi aja kalau bisa gitu angkanya. Cuman kalau nggak bisa ya biarin aja. Ini kebetulan bisa. Kalau yang di atas tadi kan nggak bisa dibagi tuh 1 sama 5 kan nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa ya 1 per 5 aja. Kalau yang di bawahnya itu 12 bagi 6 ternyata bisa. 12 bagi 6 sama dengan 2, jadi hasilnya 2. Nah ini salah ini. Gini nih. Ini kan 2 dalam kurung akar 11 per akar 5. Ini kurang kurung karena beda hasilnya. Nah, nanti tambahin kurung sendiri ya. Ini salah. 2, ini nggak bisa Ustazah edit. Gimana sih? Nah, gini. 2 dalam kurung akar 11 per akar 5 gitu ya. Atau kalau mau diuraikan lagi, ya kalau mau diuraikan lagi, 2 akar 11 gitu. Ini baterainya habis sebentar ya. 2 kali akar 11 ya kan, 2 kali akar 11 sama dengan 2 akar 11 terus 2 dikali akar 5. Kalian kemarin selip di situ juga 2 akar 5 gitu ya. Oke.
Bentar, ini baterainya habis, bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Saya mana tadi? Iya, jadi lebih baik kalau hasil akhirnya ini 2 akar 11 ditambah akar 5. Kalian tuh kemarin kebanyakan berhenti di sini. Ya, berhenti di sini. Nah, kalau bisa sih jangan. Oke, itu tadi ya, dilengkapin sendiri di catatannya. Selanjutnya ke contoh yang lain. Nah, soalnya adalah 8 dibagi akar 15 plus akar 3. Nah, masih dalam bentuk yang sama ya. Kita lihat bedanya apa. Di bawahnya ada akar 5 akar dan akar ada 2 akar. Seperti biasa. Yang pertama, kita tulis dulu soalnya. Kemudian ada tanda kali, terus dikalikan dengan penyebutnya dan berubah tanda positif jadi negatif. Setelah itu, atas dikali atas dipisahkan dengan tanda kurung, jadi 8 dikali akar 15 min akar 3. 8 ya, dalam kurung ya. Nah, kemudian nih 15 dikurangi 3 sama dengan 12 ya. Benar nggak? Ya udah, setelah dapat ini kita lihat yang di depannya. Ada angka 8 dan angka 12. Kira-kira bisa dibagi nggak? Tidak bisa ya, 8 sama 12 tidak bisa dibagi, tapi bisa kita coret. 8 sama 12 sama-sama dibagi, kita coret, sama-sama dibagi 4. Dibagi 2 dulu boleh, kalau kalian mau dibagi 2 dulu. Kalau mau langsung dibagi 4 juga boleh. Jadi 8 bagi 4 hasilnya 2, 12 bagi 4 hasilnya 3. Jelek ya tulisannya. Langsung ke sini aja. Nah, itu tadi ya, jadi hasilnya 2/3 dikecilin, jadi 8 per 12 nya ini ya, itu ya 2/3, kemudian dikali akar 15 min akar 3, tandanya juga jangan sampai salah ini, paham ya sampai sini ya. Jadi walaupun sampai sini kalian sudah betul, tapi ingat pilihan gandanya belum tentu ada yang seperti ini, biasanya dia langsung diuraikan dalam bentuk yang paling sederhana gitu ya. Ingat, yang warna merah itu jalannya, kemudian yang warna biru itu hasilnya, yang warna hitam itu soalnya. Lanjut ke contoh selanjutnya. 4 dibagi akar 2 min akar 5. Seperti biasa, jalan mengerjakannya masih sama, ditulis soalnya, kemudian dikali dengan penyebutnya berubah tanda plus, terus dimasukkan atas dikali atas, dipisahkan dengan tanda kurung, kemudian 2 dikurangi 5. Apa yang membedakan soal ini dengan soal sebelumnya? Ini, kemarin kalian juga sebanyak yang salah. 2 dikurangi 5. Hati-hati, 2 dikurangi 5 itu bukan sama dengan 3 ya, tapi sama dengan min 3 gitu. Jadi ini berpengaruh terhadap hasil ya. Jadi kalau misalnya yang depan lebih kecil daripada yang di belakang, itu pasti negatif hasilnya. Jadi 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Ya udah, ketika sudah sampai sini, ya udah atas dibagi dengan bawah gitu ya. Yang di luar kurung ya, atas dibagi dengan bawah. Jangan lupa ini positif dibagi negatif sama dengan negatif. Nih. Dapatlah hasilnya min 4/3. Jadi minnya taruh di depan sini, bukan taruh di 3 ini. Min 4/3 dalam kurung akar 2 plus akar 5 gitu ya. Lanjut ke soal selanjutnya, tetap fokus konsentrasi. Akar 6 dibagi akar 6 plus akar 3. Apa yang membedakan soal ini dengan soal sebelumnya? Kalau tadi di soal sebelumnya bentuk atasnya itu bilangan bulat biasa ya. Nah, sedangkan ini Ustazah buat bentuk akar. Jadi atas bentuk akar, bawahnya bentuk akar. Nah, apakah berbeda? Kalau cara mengerjakannya sama aja. Yang pertama, kita tulis dulu soalnya, kemudian tanda kali jangan lupa, habis itu ditulis penyebutnya berubah tanda ya, akar 6 min akar 3, dikalikan deh. Nah, dikalikan dengan dipisahkan dengan tanda kurung, akar 6 dalam kurung akar 6 min akar 3, yang bawahnya dikurang seperti biasa, 6 dikurangi 3, paham ya? Kita ke bawah, nih, jadi
Ini dikalikan, karena ini akar 6 sama bawahnya itu nggak bisa dicoret. Kenapa nggak bisa dicoret? Karena atasnya akar 6, bawahnya bukan, atasnya bentuk akar, bawahnya bukan bentuk akar. Jadi dia tidak bisa dicoret. Maka yang dalam kurung ini kita kalikan, ya, kita kalikan. Akar 6 dikali akar 6 gitu, dan akar 6 dikali akar 3 gitu ya. Yang pertama, akar 6 dikali akar 6. Akar ketemu akar, akarnya dilepas ya. Akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. Nih, sama dengan 6. Selanjutnya, tandanya negatif ya, dikurangi. Jangan lupa tandanya, kalian kadang sering menyepelekan tandanya. Dikurangi, terus habis itu akar 6 dikali akar 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Gitu ya. Ya udah, dapatlah hasilnya ini. 6 dikurangi akar 18 per 3. Terus gimana? Nah, ketika kita bertemu dengan akar seperti ini, kita harus curiga apakah bisa disederhanakan atau tidak. Ternyata, ingat ya materi penyederhanaan akar kemarin, akar 18 itu bisa disederhanakan menjadi 3 akar 2 ya. Dapatlah hasilnya 6 dikurangi 3 akar 2 per 3. Nah, ketika sudah sampai sini, ya udah, tinggal dibagi aja, tinggal dicoret. Ingat kalau pengurangan tidak ada tanda kurung, itu yang dicoret harus dua-duanya ya, nggak bisa salah satu. Jadi kalau 6 dicoret sama 3, 3 harus dicoret juga sama 3 gitu. Jadi dua-duanya ini harus dicoret dengan 3. Kalau salah satunya aja yang bisa dicoret, itu berarti mending nggak usah dicoret semuanya gitu ya. Jadi harus kompak. Ini kebetulan dua-duanya bisa dicoret, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2 ya. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Di sini 1 nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah 2 dikurangi akar 2. Gitu ya. Oke. Masih ada lagi? Oh ya, satu lagi ini kayaknya. Semangat, tetap semangat. 15 dibagi 2 akar 3 dikurangi akar 7. Bedanya apa? Kalau biasanya yang sebelumnya tadi Ustazah kasih contoh bawahnya itu bentuk akar aja ya. Nah, bedanya ini ada angka lagi di depan akarnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? 15 dibagi 2 akar 3 dikurangi akar 7. Tulis lagi soalnya, kemudian penyebutnya ditulis 2 akar 3 min akar 7, jadi 2 akar 3 plus akar 7. Habis itu dikalikan dengan dipisahkan dengan tanda kurung 15 dalam kurung 2 akar 3 plus akar 7. Terus bawahnya, nah ini juga kalian kemarin banyak yang salah nih mengalihkan bentuk yang seperti ini. Ada sih beberapa yang betul tapi kebanyakan yang salah. Hati-hati ya. Yang pertama kita kalian tuh ini nih. Kan kita kaliin ini dulu kan, depan kali depan. Nah, karena ini yang di depan ada 2 angka, itu kita masukkan ke dalam kurung ya. Kalian kemarin tuh salah kurung, apa ya, agak bingung gitu Ustazah bacanya. Jadi entah yang dikurung yang mana gitu ya. Ingat, yang di depan ini yang dikurung ya. Jadi 2 angka yang di depan ini hasilnya dikurung. Nah, bagaimana mengurungnya? Yang pertama, 2 dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Habis itu akar 3 dikali akar 3. Nah, akar bertemu dengan akar, itu akarnya lepas, jadi 3 hasilnya. Ya udah, ketika dalam kurung dikasih tanda titik, berarti dia dikali. 4 dikali 3, baru dikurangi dengan akar 7 yang ini. Akar 7 kali akar 7 sama dengan akarnya lepas, jadi 7. Gitu ya, jangan salah lagi. Jadi yang teliti mengerjakannya ya, pelan-pelan, konsentrasi, fokus. Yang penting betul jawabannya. 4 kali 3 sama dengan 12, jadi 12 dikurangi 7 sama dengan 3. Gitu ya. Oke, bentar. Nah, ya udah, ketika hasilnya ini kita lihat yang atas yang di bawah apakah bisa dicoret. Ternyata bisa. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi maka dapatlah hasilnya 5 dalam kurung 2 akar 3 plus akar 7. Belum selesai, kalian kebiasaan tuh berhenti di sini ya. Ternyata ini bisa diuraikan lagi. Nih, 5 dikali 2 akar 3. Ini bisa jadi kalian belum paham nih cara mengalihkannya, jadi kalian nggak dikerjain, berhentinya sampai sini aja. Belum selesai ya, sampai dengan sini ya. Jadi 5 dikali 2 akar 3 itu, 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya, jadi 10 akar 3. Selanjutnya,
Habis 5 dikali akar 3, 5 dikali akar 7. 5 dikali akar 7 sama dengan 5 akar 7. Gampang banget kan sebenarnya, ya kan? Nanti dicoba ya. Oh iya, masih ada lagi ternyata. Gak apa-apa, semangat. Satu lagi kayaknya, satu lagi beneran ya, habis itu soal. Oke, tetap konsentrasi. Bentar. Ya, akar 3 dibagi 3 akar 5 dikurangi akar 10. Bedanya adalah yang di atasnya bentuk akar, bawahnya bentuk akar, terus ada angka di depannya, gitu ya, 3 akar 5. Bagaimana cara mengerjakannya? Tulis lagi soalnya, kasih tanda kali, terus bawahnya juga tulis, negatif berubah jadi positif. Kemudian dikalikan, dipisahkan dengan tanda kurung, atas dikali atas, bawah dikali bawah. Seperti biasa, mengalihkan bawahnya, 3 dikali 3 sama dengan 9, masukin ke dalam kurung ya. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5, akarnya dilepas. Masukkan ke dalam kurung, habis itu akar 10 dikali akar 10 sama dengan 10, akarnya dilepas. Ya udah, atasnya ditulis lagi. Oh iya, dikaliin ya. Bawahnya ada dulu ya. 9 kali 5, 45 dikurangi 10. Paham ya yang bawahnya ya? Yang atasnya kita kaliin di dalam kurungnya. Karena tadi ini nggak bisa dicoret ya bentuk akarnya, makanya kita kaliin. Akar 3 dikali 3 akar 5. Kan kalau perkalian itu akar dikali akar bilangan bulat kali bilangan bulat ya. Jadi akar 3 cuman bisa dikaliin sama akar 5. 3 kali 5 sama dengan 15. 3-nya ini nggak punya kawan buat dikaliin. Ya udah biarin aja tulis lagi 3 gitu ya. 3 akar 15. Habis itu akar 3 dikali akar 10. Akar dikali akar. 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi hasilnya akar 30. Nah, ya udah 45 dikurangi 10 sama dengan 35. Nah, kalau kita lihat, walaupun ini angkanya besar, akar 15 sama akar 30 ternyata tidak bisa disederhanakan. Kalau kalian bisa menyederhanakan dengan pohon faktor, silakan disederhanakan. Kalau nggak bisa, ya udah biarin kayak gini aja. Terus 3 sama 35-nya nggak bisa dicoret. Ya udah kayak gini aja, walaupun nilainya gede, tapi karena tidak bisa diuraikan dan disederhanakan, maka dia dibiarkan seperti ini. Gitu ya. Untuk materi hari ini 25 menitan ya. Semoga bisa kalian pahami dan bisa memperbaiki pemahaman yang kemarin yang kalian masih salah-salah. Nanti Ustazah akan lampirkan filenya biar kalian bisa mengulang penjelasan dari Ustazah sehingga kalian bisa memahami, mengerjakan soal yang Ustazah berikan. Ada 7 soal yang Ustazah berikan di PDF, kemudian ditambah buku PSM ya, 3 soal bagian A, B, dan C, halaman 8 nomor 3, jadi total soal seluruhnya ada 10. Semangat, ditunggu pengerjakannya sampai dengan jam 9.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.